Tokyo, tahun 1950. Sebuah perguruan silat naga hitam kedatangan tamu asing bernama James dari Satuan Angkatan Udara Inggris. Dia sengaja datang ke Jepang untuk mencari seorang jenderal bernama Ito yang fotonya terpampang di dinding padepokan. Sayangnya, James hanya bisa bertemu dengan anaknya saja, namanya Agung. Agung berkata bahwa dulu ayahnya pernah bercerita tentang sosok asing yang mengalahkannya dalam pertarungan saat terjadi peperangan. Dan kekalahan itu menyisakan aib luar biasa bagi keluarga jenderal itu sampai saat ini. Sekarang Agung akan memberi sedikit masalah pada James sekaligus ingin melihat kemampuan James secara langsung. I'll give you trouble. 2 tahun lalu, tepatnya tahun 1942, Jepang yang saat itu menguasai Filipina harus meladeni peperangan dengan pasukan sekutu, yakni Amerika dan Inggris. Waktu itu Inggris mengirim 10 pesawat tempur dan semuanya hancur di udara, kecuali James beserta pilotnya. Namun pilotnya juga akhirnya tewas karena tak tahan menghadapi gelombang laut. Sebagai prajurit yang memiliki hati nurani dan tak mau jasad rekannya dimakan ikan, James berusaha membawa jasad rekannya itu ke darat kemudian menguburkannya di dalam hutan. Tentara Jepang yang sedang berpatroli menemukan sebuah jaket di antara pepohonan serta kuburan yang masih segar. Mereka pun kemudian berpencar tanpa sadar bahwa James dari tadi bersembunyi di balik pohon. Militer Jepang ini juga harus berhati-hati karena hutan tersebut sudah banyak ditanami ranjau darat. James mencoba mengalihkan perhatian 2 tentara yang mendekatinya. Lalu setelah itu suara granat memancing prajurit lainnya untuk datang ke TKP. James berusaha kabur tapi militer Jepang sudah mengepung tempat itu. Korporal Hirano menodongkan senjatanya ke arah James. Namun entah lupa mengisi peluru atau tidak, ia akhirnya memilih membawa James ke kamp militer. Inilah situasi kamp militer Jepang di Filipina. Ada tawanan asing, ada juga tawanan lokal. Mereka semua berbauk menunggu giliran kerja paksa. Tiba di sana, James dipertemukan dengan orang yang tadi dibicarakan di awal film, yaitu Jenderal Ito. Jenderal itu cukup terkejut. Setahunnya prajurit-prajurit Inggris semuanya telah gugur, tapi ternyata ada yang masih selamat. Tanpa banyak basa-basi, dia menyuruh Korporal Hirano untuk mengeksekusinya. No survivors. Don't shoot, Shiro. Hai. Korporal Hirano kemudian membawa James ke dalam hutan, lalu menyuruhnya berlutut sambil mencari posisi yang enak buat mengeksekusi. Dengan menggunakan indera pendengarannya yang sudah terasah ketika belajar kungfu, James bisa mengetahui setiap gerakan tubuh Korporal Hirano. Dan saat mendengar ada prajurit Jepang lain yang mendekat, James lagi-lagi berusaha kabur. Di tengah pelariannya, James tak sengaja menemukan bangkai pesawat terbengkalai di dalam hutan. Sialnya, pelariannya harus terhenti setelah James menginjak ranjau. Ditambah lagi pisaunya juga terjatuh. Alhasil, dia kembali dibawa ke kamp. Jenderal itu sangat murka. Mendengar Korporal Hirano telah tewas. Dia mencopot kalung serta bencana angkatan udara milik James. Kemudian menyuruhnya tidur nyenyak hari ini.
karena besok adalah giliran dia yang tewas. British Air Force, Corporal Hirano. My sincerest condolences. Sleep well, Wing Commander. But tomorrow, you die. Korporal Endo sempat protes kenapa Jenderal Ito tidak membunuh orang asing itu sekarang juga. Namun Jenderal Ito ingin James mati dengan cara yang memalukan. James diseret menuju gubuk tahanan, sempat berpapasan dengan Collins, Kapten Angkatan Darat Amerika yang juga tertangkap. Di dalam gubuk, dia ditempatkan bersama tahanan asing lain, di antaranya Randall dan juga Jonas. Dia menceritakan kalau dia diutus negaranya membantu tentara sekutu melenyapkan Jepang yang menduduki Filipina. Sayangnya dari 10 pilot yang dikirim, hanya dialah yang selamat. Perkenalkan juga, ini adalah Sobrel, sersan kelas 1 di militer Angkatan Darat Amerika. James mengaku senang karena bisa bertemu dengan orang-orang militer juga di sini. Siapa tahu di antara mereka ada yang tahu jalan keluar sebelum besok dia dihukum mati. Jonas menjawab sejauh ini tidak ada tahanan manapun yang bisa melarikan diri dari sini, sebab tentara Jepang sudah menguasai seluruh wilayah ini. Randall membenarkan hal tersebut. Mereka hanya tinggal menunggu kematian saja, entah itu mati karena kerja paksa atau mati di perjalanan saat dipindahkan ke camp lain. What's happening to them? Just better hope it's a clean beheading. Besok paginya James terbangun mendengar para prajurit Jepang sedang melakukan senam. Jenderal itu juga ada di sana, memantau prajuritnya sambil merokok. Beberapa saat kemudian, James dinaikkan ke atas barak. Saya kira mau langsung dieksekusi. Talinya malah dicopot lalu diturunkan lagi dari barak. Sekarang giliran 3 tawanan lokal yang dinaikkan untuk menghadapi petarung andalan jenderal itu. Selesai dengan tanganan lokal, jenderal itu menyuruh si kuncir bertarung sampai mati melawan James. James dinaikkan ke barak, disusul si kuncir. James kemudian mengepalkan tangannya dan dalam sekali pukulan si kuncir langsung tewas. Jenderal Ito hanya bisa terdiam lalu masuk ke dalam tenda karena kecewa. Kopral Endo menyarankan Jenderal Ito agar segera mengeksekusi James. Tapi sepertinya Jenderal Ito masih penasaran dengan James sebab dia mengetahui hal yang seharusnya tidak diketahui oleh orang asing. James sangat menarik bagi Jenderal Ito, makanya dia ingin membunuh James dengan cara yang menarik pula. Gabriel sangat terkesan dengan kemampuan bela diri James, terutama Kapten Collins. Dia senang karena James ada di pihaknya. Untuk itu, sejenak mereka merayakan kemenangan James tadi dengan cara minum-minum. James berkata bahwa dia termasuk orang yang beruntung karena pernah mempelajari ilmu bela diri di berbagai negara, seperti Hong Kong, Thailand, dan juga Jepang. How does that happen? No, I've been lucky enough to train in a few places. Nobody makes it out of those battles. Tak lama kemudian, Kopral Endo datang membawa James ke camp Jenderal Ito. Di sana, Jenderal Ito tak sungkan memuji James sebagai petarung yang hebat. Ia yakin James pernah menimba ilmu silat di Jepang, sebab jurus yang ia gunakan tadi adalah jurus terlarang yang hanya diketahui oleh orang Jepang saja. James ingin senjatanya dikembalikan, tapi Jenderal Ito malah mengeluarkan katananya, tanda bahwa besok James akan dieksekusi. Keesokan harinya, James disambut meriah oleh para tahanan lokal yang mendukungnya dari luar arena. Terlihat 3 orang militer Jepang sudah berdiri di atas barak, siap melakukan pertarungan 3 lawan 1.
James terlihat menahan diri dan membiarkan lawannya tetap hidup. Hal itu membuat jenderal itu kesal, sekaligus semakin kagum pada James. Di dalam gubuk, Collins penasaran kenapa James tidak menghabisi 3 militer Jepang tadi. James menjawab, mereka sama seperti kita, hanya mematuhi perintah atasan. Meskipun tidak tewas di arena, 3 prajurit Jepang tadi tetap dieksekusi mati, karena dianggap telah menodai kehormatan mereka. Menurut kabar, seminggu lagi para tahanan akan dipindahkan ke kamp lain. Namun mereka tidak tahu situasi di kamp berikutnya seperti apa. Bisa jadi jauh lebih buruk dari tempat ini. James ingin rekan-rekannya tidak mudah menyerah. Ia bertekad akan berusaha mengambil radio di atas menara itu. Singkatnya, saat waktu kerja tiba, mereka mulai menjalankan rencana dengan cara mengalihkan perhatian para penjaga melalui keributan kecil. James segera naik ke atas menara dan berhasil mencuri radio tersebut. Setelahnya ia bersembunyi di balik benteng buatan. Namun ketika hendak membawa radio itu, ia kepergok oleh seorang perawat bernama Teresa. Untungnya Teresa bersedia tutup mulut, meski harus menerima tamparan dari prajurit Jepang yang berusaha menggodanya. Thank you. James kemudian menyembunyikan radio itu di dalam tumpukan pasir untuk diamankan. Malamnya, Randall sempat khawatir mereka akan mati jika ketahuan telah mencuri radio. Namun James yakin hal itu tidak akan terjadi, karena tentara Jepang memiliki banyak radio lainnya. Mereka pasti akan mengira bahwa radionya hilang karena salah taruh. James berharap rekan-rekannya tidak mudah putus asa, dan yakin bahwa suatu saat mereka bisa keluar dari barak ini. Pagi-pagi sekali, Jenderal Ito sudah berdiri di atas barak, memanggil 2 tahanan lokal yang semalam tertangkap saat mencoba kabur. Ia ingin memberi pelajaran bagi tahanan lain agar tidak berani macam-macam. Jenderal itu memberi isyarat kepada 2 prajuritnya untuk mengeksekusi 2 tahanan tersebut. Let this be a lesson. Malam harinya, James berbicara dengan Jonas tentang 2 tahanan lokal yang sebelumnya mencoba melarikan diri. James tahu Jonas semalam mengikuti mereka, jadi tahu jalur yang mereka lewati. Berkat informasi dari Jonas, James bersiap beraksi. Ia merapihkan tempat tidurnya terlebih dahulu, lalu keluar dari gubuk dengan bantuan Randall. Di saat bersamaan, militer Jepang melakukan patroli dan masuk ke gubuk tahanan. Entah apa yang terjadi dengan salah satu tentara Jepang bernama John, meski ia tahu kasur James kosong, namun tetap berpura-pura tidak mengetahuinya. Sementara itu, James berlari menuju pinggir pantai sambil mengaktifkan radionya. Namun sayangnya ia tidak mengerti dengan kata-kata yang terdengar dari radio tersebut. James juga pergi ke tempat bangkai pesawat yang terbengkalai itu. Siapa tahu kapal ini akan berguna suatu saat nanti. Setelah itu, James kembali ke gubuk buat istirahat. Besoknya, James memberitahukan temuannya itu kepada rekan-rekannya. Dia mengatakan kalau kapal Amerika sudah dekat. Radionya menangkap bahasa Napajo di dekat pulau ini. James mengaku tidak mengerti, tapi dia tahu kalau bahasa itu adalah bahasa Napajo. Napajo adalah bahasa asli suku Indian Amerika. Saking sulitnya dipahami, bahasa itu sering digunakan prajurit Amerika sebagai kode komunikasi di Perang Dunia Pertama. James juga mengatakan kalau dia menemukan sebuah pesawat kecil di tengah hutan. Dia yakin dengan pesawat itu mereka akan keluar dari tempat ini. Tentu saja yang lain bengong, mana mungkin pesawat bangkai seperti itu bisa menyelamatkan mereka. Sebagai angkatan udara, James pernah mempelajari trik menderek pesawat dengan ketinggian rendah. Dia tinggal mengaitkan tali, lalu pesawat lain akan menariknya. Pokoknya dia harus mencobanya daripada membusuk di tempat ini. Tak berselang lama, James kembali dibawa menghadap Jenderal Ito. Karena sama-sama menangkap siaran radio semalam, Jenderal Ito menanyakan apakah James mengerti dengan bahasa Napajo. James menjawab tidak. Bahasa Napajo hanya dimengerti oleh orang-orang Indian saja. Jenderal Ito ingin James mendekati rekan-rekan Amerikanya. Siapa tahu salah satu dari mereka ada yang mengerti dengan bahasa tersebut. Dan sebagai imbalannya, James akan mendapat dukungan penuh dari dirinya.
James pastinya menolak. Kalaupun dia tahu, atau teman-temannya mengerti dengan bahasa itu, dia tidak akan memberitahukannya kepada orang-orang Jepang. Jenderal itu kesal dan berjanji akan terus membuat James bertarung hingga tewas. James menantang si jenderal untuk melakukannya, karena semakin sering dia bertarung, maka pasukan Jepang satu demi satu akan tewas. Korporal Endo bertanya, kenapa Jenderal Ito masih membiarkan orang asing itu hidup, padahal dia sudah menghina mereka. Jenderal Ito menjawab, kalau dia bisa saja membunuh James kapan saja dia mau. Tapi yang dipikirkannya sekarang adalah dengan terdengarnya bahasa Napajot di radionya, itu pertanda bahwa pasukan Amerika sudah berada dekat dengan mereka. Dan dengan adanya James di sini, pasukan Inggris juga pasti akan mencarinya. Di hari berikutnya, James terlihat diikat di depan kamp Jenderal Ito, di mana John langsung memberikan ganjal gigi agar James punya tenaga untuk menahan rasa sakitnya. Yang mana James harus mendapat pukulan 3 kali sekaligus dalam 1 kali bunyi lonceng. Jenderal itu menatap James dengan tajam. Dalam hatinya, dia mengakui kalau James adalah prajurit yang tangguh. Perlahan, ikatan James sengaja dibuka agar dia bisa melakukan perlawanan. Lagi-lagi James tak mau membunuh mereka, membuat Korporal Endo emosi, langsung menghajar James. Bukannya marah kepada James, Jenderal Ito justru melampiaskan kemarahannya kepada tahanan lokal. Hey, we're not... Dan sepertinya itulah alasan kenapa John lebih berpihak kepada tawanan daripada komandannya sendiri, karena komandannya itu dinilai terlalu kejam, tak manusiawi. James bangun dari pingsannya. Setelah 2 hari, dia tersadarkan diri. Teresa mengobati lukanya atas perintah dari Jenderal Ito. Aneh memang Jenderal Ito ini, karena biasanya yang bisa mendapatkan perawatan seperti ini hanyalah tentara Jepang saja. Tapi kali ini, James juga mendapatkannya. Setelah saling berkenalan, mereka ngobrol satu sama lain, termasuk menanyakan status Teresa, orang asing tapi dia menjadi perawat untuk orang Jepang. Teresa menjawab kalau dia adalah seorang tahanan juga sama seperti yang lain. Hanya saja dia tidak punya kekuatan untuk melawan seperti James. Dirinya ditangkap, dipisahkan dari orang tuanya, lalu dipaksa menjadi perawat oleh orang-orang Jepang. Menurut Teresa, mereka sangat mustahil bisa kabur dari pulau ini. Kalaupun berhasil melewati hutan, mereka tak akan sanggup melewati lautan tanpa perahu. I fear he will not let me leave this place alive. 何してる? Malamnya, Jenderal itu menjenguk James, ingin memastikan bahwa James telah sembuh dari lukanya. Tak hanya saya, James juga bingung kenapa Jenderal itu merawatnya kalau dia ingin membuatnya mati. Jenderal itu hanya menjawab, kalau sekarang dia boleh istirahat, tapi besok akan mati. Kata-kata yang sering diucapkan itu, meski pada kenyataannya, James masih tetap hidup. Mendengar ada suara ledakan luar, James yakin kalau itu pasti pasukan Amerika yang sedang mendekat. Jenderal itu sama sekali nggak takut. Kalaupun benar pasukan itu datang untuk menyelamatkan para tahanan, dia pastikan itu tak akan terjadi. Sebab sebelum penyelamatan, dia akan membunuh semua tahanan. Setelah itu, James dikembalikan ke gubuk tahanan, di mana Gabriel dan Randall merasa kagum dengan pergelutan terakhir yang dilakukan oleh James. James juga bingung, kenapa jenderal itu masih membiarkannya hidup. Mungkin itu sedang menjadikannya sebuah hiburan. Tak berapa lama, Jonas datang memperlihatkan selebaran yang diturunkan dari pesawat Amerika. Intinya, Jepang akan dimintai pertanggungjawaban karena tindakannya yang selalu memperlakukan tahanan secara tidak hormat dan tidak manusiawi.
Buat para tahanan lain, tentunya ini bisa menjadi kabar gembira. Berbeda dengan James. Dia justru khawatir mengingat perkataan jenderal itu barusan. Jenderal itu akan melakukan bunuh diri dengan mengajak semua prajurit serta tahanannya untuk mati secara bersama-sama. Dengan demikian, James kembali mengajak Gabriel menyusup melaporkan keberadaan mereka di pulau tersebut. Melihat penjagaannya diperketat, mereka memutuskan untuk kembali saja. Dan hampir kepergok, untungnya itu adalah si John. John pun membantu mereka pergi, termasuk Kapten Colin. Membantu membunuh prajurit Jepang yang hampir saja memergoki mereka. Alhasil, ketika ada pemeriksaan, James dan Gabriel sudah berada di gubuknya. Besoknya, Kapten Colin sudah ditemukan dan berada di barak. Gara-gara semalam dia ketahuan membunuh prajurit Jepang. James yang merasa bersalah mengklaim pembunuh prajurit Jepang semalam adalah dirinya, bukan Kapten Colin. Namun pernyataan itu tak dianggap, karena Kapten Colin tertangkap basah saat melakukan pembunuhan. Meskipun begitu, jenderal itu memuji keberanian James. Dia hanya ingin James menunjukkan jurus terlarangnya sekali lagi kepada dirinya, dengan menjadikan tahanan lokal sebagai objeknya. Tentu saja, James menolak mentah-mentah permintaan itu. Dia menegaskan tak akan membunuh orang tak berdaya, apalagi tak bersalah. Membuat Kopral Endo emosi, sekalian saja membunuh si tahanan. Buah edan anjing nih orang. Jenderal Ito memberi kode agar pertarungan segera dimulai. James masuk ke tenda Jenderal Ito, protes kenapa jenderal itu selalu bersikap semena-mena terhadap tahanan, padahal mereka tidak sedang berperang. Jenderal Ito menegaskan kalau di camp ini dialah yang punya kewenangan dan tak ada orang yang bisa melawan otoritasnya. Kalaupun James selalu melanggar, bukan berarti James di luar kendalinya, tapi karena James adalah hiburan baginya. James sempat menantang itu, bagaimana kalau kali-kali mereka berdua lah yang bertarung? Dia ingin membuktikan siapa sebenarnya yang benar-benar memegang kendali. Alih-alih melawan di luar, jenderal itu malah menyundutkan si James sembari berkata, seorang petarung yang bijak tidak akan memasuki ring jika tahu pertandingan itu tak akan bisa dia menangkan. James dikembalikan kepada teman-temannya agar bekerja seperti biasa. Disitulah mereka kembali merencanakan sesuatu. Kalau malam nanti, mereka harus naik ke atas bukit mengirim sinyal radio. Berhubung, Randall baru ingat bahasa Napajo yang sering dia dengar waktu dulu. Walaupun gak mengerti artinya apa, tapi setidaknya pasukan sekutu tahu bahwa di pulau ini ada tawanan Amerika. Singkat cerita, malam pun tiba. James dan Gabriel menyelinap keluar sambil membawa radio. Gabriel mengaktifkan radionya, mencoba berkomunikasi sesuai arahan dari Randall. Gabriel memberi kode bahwa di lokasi ini ada pesawat tanpa mesin yang bisa dimanfaatkan. Dan hal itu juga direspon secara positif oleh pasukan sekutu yang ada di luar. I'm not between sunrise, Atsa. Mereka pun kembali ke gubuk. Tapi para tahanan sudah tidak ada lagi di tempatnya masing-masing. Dito. Besoknya, terdengar suara pesawat melintas di atas mereka. Di saat bersamaan, Teresa masuk membebaskan James sembari memberitahu kalau pesawat sekutu baru saja sudah melintas dan sepertinya perang akan segera dimulai. Masalahnya, jenderal itu sudah mulai membunuh para tahanan. Jadinya, mereka harus segera pergi sebelum ikut terbunuh juga. James berjanji akan menyelamatkan semua rekan-rekannya. Oh my God, they killed everybody.
Saat akan mencuri radio di atas menara, Teresa memberi James sebuah suar dan biarkan dia beserta temannya yang beraksi. Teresa pura-pura minta tolong kepada penjaga menara. Padahal, James dan Gabnell langsung naik ke atas memberi jawaban kalau mereka ingin segera dievakuasi. Gabriel hampir saja tewas. Untungnya ada Kapten Colin yang menyelamatkannya. Namun sial bagi Kapten Colin yang harus terkena tembakan, hingga dia harus meregang nyawa saat itu juga. Beralih ke James. Dia masuk ke tenda pimpinan, menemukan Jenderal Ito sedang terduduk sambil nyebat. Jenderal itu menantang James duel 1 lawan 1 sebelum mereka semua mati. Gabriel memaksa James untuk berhenti karena waktu sudah tak lama lagi. Kopral Endo berusaha menembaknya, tapi keburu dihentikan oleh Jenderal Ito. James adalah teladan bagi Jenderal Ito. Keberanian, ketangguhan, dan keuletannya membuat James sangat istimewa. Tak pantas rasanya bila dia harus mati dengan cara seperti itu. James dan rekan-rekannya memasang tiang sebagai tanda lintasan serta menembakkan suar agar lokasi mereka dapat diketahui oleh pilot penyelamat. Mereka semua gembira karena kemustahilan itu akhirnya bisa menjadi sesuatu yang bisa direalisasikan. Here we go. Everybody. Charlie Eagle, we're on final approach. Hold on! Hurry up! She's holding! You okay? Nah, meskipun nggak semua tawanan diselamatkan, James berjanji akan balik lagi untuk menyelamatkan mereka. Sekarang 8 tahun sudah berlalu. James sengaja ke Jepang hanya untuk menemui Jenderal Ito, tapi sayang, Jenderal Ito sudah meninggal setahun yang lalu. James berniat pergi, tapi Agung mencegahnya. Agung memaksa ingin melihat sendiri jurus terlarang itu. If you insist. Agung terus-terusan memaksa James menunjukkan apa yang dikatakan ayahnya mengenai jurus terlarang. Ya, seperti kata James dulu, dia tak mau membunuh orang tak berdaya, apalagi tak bersalah. Agung yang sudah merasakan sendiri kehebatan James, memberikan lencana prajurit milik James sesuai dengan perkataan ayahnya, kalau suatu saat akan ada pria kulit putih yang akan mengambil lencana itu. James pun pamit, dan filmnya pun berakhir.